Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansyah di Nurse Education Channel. Oke, di video kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan bahas mengenai materi SKB Kesehatan yang berkenaan dengan visi misi Kemenkes, visi misi pemerintah, nawacita, dan juga RPJMN. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis, sehingga saya bisa bersemangat lagi untuk membuat rangkuman-rangkuman video berikutnya. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Kita langsung saja ke materi SKB Kesehatannya. Oke, kita bahas pertama yaitu berkenaan dengan visi misi pemerintah Kabinet Kerja tahun 2014 dan juga tahun 2019, yang dimana pemerintahan ini yaitu dilaksanakan oleh Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Yusuf Kala. Oke, adapun visinya yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan adapun misinya yaitu yang pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang kelima, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dan yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, ini merupakan visi misi masa pemerintahan Kabinet Kerja, yang dimana terdapat satu misi yang berkenaan dengan kesehatan, yaitu misi yang nomor 5, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Nah, selain visi dan misi, pada masa pemerintahan Kabinet Kerja ini terdapat 9 agenda prioritas yang disebut dengan 9 agenda prioritas nawacita. Nah, mengapa disebut dengan nawacita? Karena memiliki 9 agenda prioritas. Nah, yang pertama, agenda prioritasnya yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Selanjutnya, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang terakhir yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Adapun nawacita yang berhubungan dengan kesehatan yaitu nawacita yang nomor 5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Oke teman-teman, silakan diingat ya, nawacita yang berhubungan dengan kesehatan yaitu nawacita nomor 5 yang berbunyi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi nanti jika ada pertanyaan, salah satu 9 agenda prioritas yang berkenaan dengan kesehatan adalah, nah ini dia jawabannya ya, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Oke, selain 9 agenda prioritas atau nawacita, terdapat beberapa program pemerintah pada saat itu yang berkenaan dengan nawacita yang kelima, yaitu yang pertama, program Indonesia Pintar, yaitu melalui wajib belajar 12 tahun gratis. Yang kedua, program Indonesia Sehat,
yaitu melalui layanan masyarakat dengan Kartu Indonesia Sehat. Yang ketiga, program Indonesia Kerja. Dan yang terakhir, program Indonesia Sejahtera, yang dimana terdapat dua jenis program yang berkenaan dengan kesehatan, yaitu program Indonesia Sehat dan program Indonesia Sejahtera. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai saat ini? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke visi misi pemerintah Kabinet Indonesia Maju, yaitu masa pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Adapun visinya yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oke, silakan teman-teman ingat ya, kata kuncinya yaitu Indonesia maju dan juga gotong royong. Oke, adapun misinya itu yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang terakhir yaitu sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Oke, tadi pada visi misi pemerintah Kabinet Kerja ya tahun 2014 dan juga 2019 terdapat 9 agenda prioritas. Sedangkan pada Kabinet Indonesia Maju terdapat 5 program utama sebagai pengganti nawacita ya, yaitu yang pertama pembangunan sumber daya manusia, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir yaitu transformasi ekonomi. Adapun yang berkenaan dengan kesehatan yaitu program yang pertama, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu berkenaan dengan visi Kementerian Kesehatan. Mengapa ini sangat penting untuk dibahas? Karena ini merupakan materi yang keluar pada saat ujian SKB kemarin ya. Nah, adapun visi dari Kementerian Kesehatan yaitu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan. Dan yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Oke, silakan teman-teman hafalkan visi dan misi Kementerian Kesehatan terbaru. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, ini merupakan nilai-nilai Kementerian Kesehatan. Artinya, setiap program kesehatan dari Kementerian Kesehatan harus menerapkan 5 nilai ini. Yang pertama yaitu pro rakyat, yang dimana mendahulukan kepentingan rakyat dan yang terbaik untuk rakyat. Yang kedua yaitu inklusif, artinya semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak. Yang ketiga, bersih, penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel. Yang keempat adalah responsif, yang dimana program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya, dan kondisi geografis. Dan yang terakhir yaitu efektif. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan
sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Oke, silakan teman-teman ingatkan ada 5 nilai-nilai Kementerian Kesehatan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, setelah kita belajar mengenai visi misi pemerintah, visi misi Kementerian Kesehatan, saatnya kita belajar mengenai RPJMN. Oke, pertama yaitu berkenaan dengan arah kebijakan RPJMN di bidang kesehatan tahun 2020 sampai tahun 2024, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Adapun strategi dari RPJMN, yaitu yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Dan yang terakhir, yaitu penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat, dan makanan. Oke, ada 5 strategi RPJMN-nya, teman-teman. Silakan diingatkan. Nah, ini merupakan strategi implementasi dari tujuan prioritas RPJMN. Kita bahas yang pertama, yaitu berkenaan dengan peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Adapun strategi implementasi yang pertama yaitu peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan juga swasta. Yang kedua, perluasan imunisasi dasar lengkap, terutama pada daerah dengan cakupan rendah, dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi. Yang ketiga, peningkatan perilaku hygiene. Yang keempat, peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil, dan peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak, dan gizi. Yang keenam, perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, yaitu peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. Oke, ini memang agak banyak ya materinya teman-teman. Silahkan dibaca dan juga screenshot dan diingatkan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke, ini merupakan strategi implementasi dari tujuan prioritas yang kedua, yaitu berkaitan dengan perbaikan gizi masyarakat. Yaitu yang pertama, percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Yang kedua, peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung data yang kuat, termasuk fortifikasi dan pemberian multiple mikronutrien. Yang ketiga, penguatan advokasi, komunikasi sosial, dan perubahan perilaku hidup sehat, terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan. Yang keempat, penguatan sistem surveillance gizi. Yang kelima, peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi kondisi setempat. Dan yang terakhir yaitu respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Oke, ini yang saya garis warna merah ini merupakan kata kuncinya saja ya teman-teman. Oke, lanjut ke tujuan prioritas RPJMN yang ketiga. Oke, yang ketiga yaitu berkenaan dengan pembudayaan GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Adapun strategi implementasinya yang pertama yaitu pengembangan kawasan sehat. Ya, yang kedua, penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara. Yang ketiga, regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, peningkatan bea cukai, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan
dengan kandungan gula, garam, dan lemak. Yang keempat, promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat, termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat. Dan yang terakhir, yaitu peningkatan penyediaan pilihan pangan yang sehat, terutama penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur. Oke. Gimana teman-teman? Masih semangat? Oke, kita lanjut saja ya untuk tujuan prioritas RPJMN yang keempat, yaitu berkenaan dengan peningkatan pengendalian penyakit. Adapun strategi implementasinya itu yang pertama, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit, termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan real-time surveillance, dan pengendalian vektor. Yang kedua, penguatan health security, terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit, termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa, dan karantina kesehatan. Nah, ini berkenaan dengan pandemi saat ini ya. Yang ketiga, yaitu penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. Dan yang keempat, penguatan STBM, yaitu penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Oke, ini merupakan tujuan prioritas RPJMN yang terakhir, yaitu berkenaan dengan penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Oke, silakan teman-teman baca saja sendiri, oke? Dan juga di screenshot bila perlu, oke? Karena memang agak banyak ya teman-teman materi ini. Nah, ini ada 5 strategi implementasi dari tujuan prioritas RPJMN yang kelima. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan indikator sasaran pokok RPJMN teknokratik di bidang kesehatan. Adapun indikatornya yaitu angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern, unmet need KB, ASFR 15 sampai 19 tahun, prevalensi stunting pada balita, prevalensi wasting pada balita, insiden HIV, insiden tuberkulosis, eliminasi malaria, persentase merokok penduduk, dan prevalensi obesitas. Oke, ini cukup teman-teman ketahui saja, tidak perlu terlalu dihafalkan ya. Karena pada saat SKB kemarin ini berkenaan dengan angka-angka ini tidak ada keluar ya. Namun untuk menjaga-jaga silakan cukup teman-teman baca dan juga dipahami saja. Oke. Nah ini ada indikator lanjutan ya. Jadi totalnya ada 20 indikator yang berkenaan dengan sasaran pokok RPJMN. Oke, lanjut. Nah, setelah berbicara mengenai arah kebijakan, berbicara mengenai strategis, tujuan prioritas, dan juga strategi implementasi, sekarang kita membahas mengenai tujuan strategis dari Kementerian Kesehatan. Nah, yaitu yang pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Yang kedua, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang ketiga, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarus utamaan kesehatan. Yang keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, peningkatan sumber daya kesehatan. Yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke teman-teman, sudah selesai materi untuk visi misi pemerintahan, visi misi Kemenkes, nawacita, dan juga RPJMN. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.